Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia selalu, dilancarkan segala urusan, dan terutama rezekinya, amin. Senang banget rasanya bisa berbagi kegiatan lagi, dan akhir ini lagi. Aktivitasku kali ini siang hari lagi ngemil roti yang tadi aku bikin pas nyetrika, nggak habis, jadi aku bakar di teflon ya, dipanggang, jadinya anget, enak lagi. Terus sambil ngopi, teman-teman, ini enak banget. Aku sambil kipas anginan, sambil ngedeprok gitu ya di lantai, lagi nyantai banget lah pokoknya. Menjelang sore hari di daerahku tuh hujan deras sampai geledek teman-teman, dan ya dinikmati aja ya. Terus dilanjut kegiatanku hari ini berbelanja, ini tuh untuk cangkingan gitu loh teman-teman, untuk oleh-oleh, nengok ke tempat temennya suami aku gitulah ya. Pokoknya berkunjung, ibaratnya kita bawa tentengan gitulah. Isiannya cuma cemilan-cemilan aja sih, dan makanya itu kita belanja di kayak minimarket lokal gitulah ya. Oke, sembari aku pilih-pilih jajanannya, di sini aku mau sharing-sharing. Tadi ada yang komen katanya gimana Mbak Dama tanggapannya tentang tas darurat gitu ya, blackout 7 hari. Kan lagi marak banget kabar tentang, gak cuman di Indonesia, malah menurutku ini ya belum ada yang kabar, paling ada disampaikan oleh Pak Dharma ya, Pak Dharma Kun. Tapi di luar negeri itu udah banyak banget kabarnya, prediksi kemungkinan akan mati lampu selama 7 hari, nggak ada internet, terus juga harus siapin ransel darurat gitu ya, untuk ketahanan pangan sendiri, supaya bisa bertahan hidup tanpa ada bantuan pemerintah minimal 7 hari gitu. Kalau menurut aku sih, sebelum ada berita tersebut ya aku udah ada dan selalu gitu ya teman-teman, untuk stok gitu kebutuhan pangan terutama di rumah, karena aku tuh nganggapnya bukan karena ada isu ransel darurat dan 7 hari blackout ya, tapi aku tuh menganggapnya karena di negara kita itu banyak perubahan harga yang tiba-tiba gitu ya, melonjak lah, kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, kebutuhan pangan gitu ya. Makanya aku kayak selalu stok untuk bahan makanan di rumah gitu ya. Untuk sembako pun aku stok untuk sebulan. Terus untuk kayak bahan masakan gitu, aku selalu food prep ya, seminggu sekali untuk kebutuhan 1 minggu ke depan. Jadinya rasanya untuk hal tersebut tentu saja meskipun mungkin belum sampai ke negara kita, tapi ya kalau misalnya kita rasa perlu, nggak apa-apa, disiapin aja. Aku yakin sih kalaupun terjadi gitu ya, itu nggak akan yang bertahan lama banget, pasti dalam 1 minggu 2 minggu itu pasti pemerintah pusat juga akan bergerak gitu ya. Ya minimal kita ada stok makanan gitu di rumah ya teman-teman. Terus untuk mati lampu ya, kalau aku pribadi selalu di rumah tuh sedia lilin berbox-box tanpa ada kabar tersebut pun, karena yang namanya mati lampu tuh di daerah aku nggak ada pengumuman ya teman-teman. Jadi harus sedia hal-hal tersebut, lilin, terus senter, lampu emergensi gitu. Jadi ya tanggapan aku memang sebenarnya kalau sudah ada warning atau peringatan di berbagai negara, kalau misal kita mau siap-siap, ya nggak ada salahnya dipersiapkan. Karena dulu kan juga pernah ada kabar tentang megatrust ya, gempa megatrust yang menimpa di negara kita kabarnya, makanya harus persiapkan tas darurat. Jujur sampai hari ini tas darurat itu masih aku persiapkan, tapi bukan yang lebay ya teman-teman, tapi aku persiapkan kayak ransel yang isinya tuh kayak dokumen-dokumen penting yang aku taruh di sebelah lemari gitu, di dalam lemari. Jadi pas ibaratnya mau ambil tas tersebut, setidaknya kita ada waktu untuk kayak ambil beberapa potong baju gitu ya, dimasukkan ke tas tersebut atau ransel tersebut, dan di dalamnya sudah ada kayak senter, terus juga kayak obat-obatan yang kayak obat masuk angin, obat batuk gitu, paracetamol, terus juga kayak tisu dan juga minyak angin gitu teman-teman. Jadi karena sebenarnya udah kebiasaan aja kali ya, di setiap tas yang aku punya tuh aku sediain kayak gitu, kayak tolak angin, terus minyak angin, tisu gitu. Jadi karena udah kebiasaan aja. Nah, amit-amit nauzubillah misal pun terjadi hal yang buruk, kan tinggal ambil gitu ya teman-teman. Jadi waspada juga perlu, tapi jangan sampai panik ya teman-teman. Jangan sampai yang
nyiapin ini itunya tuh berlebihan, tetap harus tenang. Karena sebenarnya tuh yang membunuh kita tuh bukan bencananya, tapi kepanikan kita sendiri gitu. Jadi kalau kita udah panik duluan, nggak bisa mikir jernih, ujung-ujungnya nanti malahan apa ya, ya gawat sendiri gitu. Bisa serangan jantung atau apapun lah ya. Pokoknya sambil berdoa, bertawakal, doa mudah-mudahan hal-hal yang buruk tidak terjadi, tapi waspada perlu. Persiapan makanan, bahan makanan sebagai ketahanan pangan di rumah itu menurut aku juga tanpa adanya bencana harus dipersiapkan, apalagi kalau sudah ada warningnya ya. Mungkin juga apa ya, ini tuh ya sesuatu yang baik sih kalau sudah ada warningnya, udah ada peringatannya, jadi kita bisa bersiap diri. By the way teman-teman, ini aku udah sampai rumah dan tadi tuh mampir ke kios sayur sebentar, terus suami aku minta dimasakin cumi asin campur cabai gendot gitu, jadi mampir sebentar, nggak belanja banyak karena tadi buru-buru juga, udah di jalan hujan besar gitu ya teman-teman. Jadi ini aku masak cabai gendot campur cumi asin, terus goreng tempe, udah itu aja. Ini tuh cabai gendotnya cuma aku tusuk-tusuk pakai pisau ya supaya nggak meletus-meletus. Terus tempenya digoreng biasa aja tanpa tepung. Untuk bumbu cumi asin cabai gendotnya cuma aku iris bawang bombay, terus juga bumbu halusnya ada bawang putih, kemiri, lada, udah sih gitu aja. Nanti pakai seasoning gula, kaldu jamur dan juga garam. Oh iya, untuk bumbu halusnya aku tambahin ebi sedikit ya. Pokoknya menurut aku hidup di zaman sekarang tuh kalau ngelihat berita-berita di luar sana ya, ibaratnya tuh semua aspek sedang terkendala, semua lini kehidupan itu terasa seperti dikendalikan. Jadinya gimana ya? Ya kita menyikapinya memang harus bersiap sih ya. Makanya semakin kesini tuh persiapan hidup harus dipersiapkan dengan maksimal, terutama hal-hal yang sekiranya tuh bisa memberi manfaat dan juga ketenangan kehidupan gitu. Tantangan ekonomi sudah pasti ada, terus tantangan kesehatan, tantangan bencana alam pun beritanya udah di mana-mana. Makanya ya selain berusaha, kita juga nggak lupa harus berdoa ya, wajib. Tapi juga hal-hal yang sekiranya perlu dipersiapkan ya persiapkanlah, karena kita nggak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Semua itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nih ya, kalau menurut aku yang paling serem adalah ketika tantangan ekonomi itu makin kesini makin sulit, dimana kita dipaksa beradaptasi dengan kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga emas, tapi penghasilan tuh stagnan di situ aja. Bahkan banyak orang atau segelintir orang, beberapa orang yang ikut terdampak penghasilannya menjadi menurun atau bahkan kehilangan penghasilan. Tentu saja kita alami semuanya. Jadi fokuslah di perbaikan ekonomi dulu aja ya kalau menurut aku. Untuk teman-teman yang masih punya penghasilan yang stabil atau mungkin penghasilannya naik, itu harus disyukuri. Benar-benar harus disyukuri karena di sekelilingku tuh banyak sekali yang kena dampak ekonomi di tahun 2026 ini. Jadi kita tuh memang harus sadar ya teman-teman, kehidupan ini makin kesini tuh adalah proses eliminasi. Jadi ya harus peka sedari awal, sedari dini. Pikirin hal-hal yang sekiranya penting, jangan pikirin hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah, apalagi buang-buang uang, bersikap konsumtif untuk hal-hal yang tidak perlu. Aku rasa itu bisa kita skip ya, karena tantangan ekonomi tuh makin ke depan tuh makin tinggi. Terus juga upaya menambah penghasilan juga aku rasa makin sulit ya di zaman sekarang, jadinya ya perlu diwaspadai juga. Krisis ekonomi yang diprediksikan akan terjadi di tahun 2030 nanti malah menurut aku udah mulai kerasa dari beberapa tahun ini, dari 2025, 2026, meskipun dampaknya tidak instan, tapi fenomena krisis tersebut tuh impact-nya itu perlahan-lahan ya, dari awalnya tuh yang para pedagang dan UMKM terdampak dagangannya, penurunan daya beli masyarakat, penurunan income pedagang tuh merosot banget. Disusul dengan PHK massal di mana-mana, perusahaan-perusahaan yang besar maupun yang kecil. Terus ditambah lagi banyak sekarang karyawan tetap tuh kena PHK ya teman-teman, tidak mendapatkan perpanjangan kerja.
Apalagi sekarang harga bahan pokok pun ikut terdampak. Dulu yang kita tuh nganggapnya harga beras itu nggak bakal senaik ini. Ternyata senaik ini ya teman-teman, meskipun siklusnya dari yang pertamanya harga 10.000 per kilo menjadi 17.000 dan banyak di demo, terus akhirnya turun kembali ke harga 15, terus naik lagi perlahan-lahan, begitupun minyak goreng naik perlahan-lahan, dan sekarang juga kita udah sampai ke harga minyak goreng yang per 2 liter udah hampir 40.000 kan. Sebenarnya ini kayak permainan market aja di pasar gitu. Makanya tuh mau nggak mau, siap nggak siap, memang yang perlu dipersiapkan adalah diri kita sendiri, mindsetnya, terutama untuk mindset mengatur uang. Jangan sampai sekarang di kehidupan zaman ini kita tuh tergoda untuk menambah beban hidup, terutama seperti cicilan, kredit, hutang, dan lain-lain. Sementara untuk siklus atau arus pemasukan kita tuh tidak memiliki nilai tambah gitu ya, maka hal tersebut tuh akan mensulitkan diri kita ke depannya. Karena tidak bisa dipungkiri, hidup di zaman sekarang juga teknologinya udah canggih banget, dimana kita bisa mendapatkan akses pinjaman itu nggak cuma dari layanan perbankan resmi, akan tetapi dari online tuh banyak sekali. Ibaratnya kita pengen barang apa tuh nggak perlu kita punya uang, tinggal klik pakai pinjaman online atau pay later aja tuh udah bisa gitu ya. Dan kita juga harus sadar barang-barang gaya hidup sekarang tuh mahal-mahal. Jangan sampai tuh kita termakan inflasi gaya hidup ya, seperti kayak ponsel atau gadget yang harganya udah hampir seperti kendaraan gitu. Padahal makin kesini tuh siklus keuangannya akan semakin sulit gitu teman-teman. Dan aku dengar juga harga emas di pasaran sekarang udah mencapai hampir 3 juta atau 3 juta lebih sekarang ya. Tuh udah bener-bener deh mulai sadar ya. Terus aku tuh seneng banget kalau ada beberapa teman-teman tuh yang udah mulai back to nature, memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk bercocok tanam, untuk berkebun, untuk beternak. Itu surga dunia teman-teman. Itulah ketahanan pangan yang sesungguhnya, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi insya Allah meskipun banyak sekali tantangan kehidupan, krisis ekonomi di luar sana melanda, kalau kita sudah punya tabungan ketahanan pangan sendiri gitu ya, swasembada pangan mandiri, insya Allah kita adalah individu yang selamat gitu ya teman-teman. Aku suka salut dan kadang tuh kepengen gitu seperti itu juga. Cuman memang kalau aku sendiri belum memungkinkan ya, karena keterbatasan lahan yang ada. Jangan lupa juga hidup di zaman sekarang yang sangat-sangat perlu diperhatikan dan dipersiapkan adalah dana darurat, dimana kita tidak tahu kondisi terburuk akan terjadi pada kita. Persiapan dana darurat ini kurang lebih dana yang kita butuhkan 6 kali pengeluaran kita setiap bulannya, itu akan sangat membantu ya. Banyak sekali di sekelilingku yang kena PHK, yang kena pemberhentian kerja, itu mereka nggak punya atau nggak siapin dana darurat, akhirnya tuh bingung sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa bulannya masih oke lah, masih punya bisa uang pegangan ya, tapi makin kesini kan makin bingung gitu teman-teman. Apalagi sekarang cari kerja juga susah ya. Dan teman-teman, ini masakan aku hampir mateng. Pokoknya aku masaknya sampai asat. Kayaknya video kali ini segini dulu ya. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Terima kasih juga loh untuk teman-teman yang senantiasa setia komen-komen, apalagi yang beryuforia bareng-bareng aku menyambut Ramadan. Pokoknya insya Allah semuanya dilancarkan, saling doa, saling support, saling menyemangati. Insya Allah dengan afirmasi positif kita juga bisa mendapatkan kehidupan yang positif juga. Tapi jangan lupa juga untuk sedia payung sebelum hujan. Oke, see you next video. Assalamualaikum. Bye.